Ketika ulama bicara makan di tempat orang meninggal itu, apa yang mencapai haram? Kalau yang dimakan itu min mali al-mahjur. Tapi kalau bicara fix, tidak ada istilah itu harta anak yatim, tapi harta bukan harta anak yatim, artinya secara zatnya ini halal, ya, dan prosesnya juga halal, maka mentok hukumnya di makruh. Itu 4 ulama mazhab berkomentar semua mengatakan makruh. Makruh haram apa bukan? Mereka hujahnya seperti itu. Kalau makanan tersebut didapat dari tetangga, dari kerabat yang ngasih, itu katanya sekedar bid'ah yang makruh, bukan bid'ah yang munkar atau bukan haram katanya. Ya terus kalau perbuatan tersebut makruh, apakah harus dilakukan? Dan ini perlu diketahui oleh penanya dan kaum muslimin, ketika ulama terdahulu mengatakan makruh, ini harus dikaji lagi. Sebab ketika ulama, apalagi di dalam mazhab Syafi'i, makruh itu menjadi 2, ada makruh yang tanzih dan ada makruh yang tahrim. Makanya ketika ulama mengatakan ini makruh, ini harus diteliti. Apakah makruh yang tanzih atau yang tahrim? Sebab banyak ulama terdahulu ketika mengatakan makruh justru maksudnya haram, ya. Jadi ulama itu ketika tidak ada dalil di dalam Al-Quran tentang haramnya, meskipun ada hadis yang melarang keras masalah tersebut, mereka tidak berani mengatakan haram. Mereka hanya mengatakan makruh, ya. Makanya seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Al-Mustashfa, ya, di sana disebutkan apa? Bahwa Imam Syafi'i sering mengatakan makruh, padahal maksudnya beliau ingin mengharamkan, ya. Beliau sebutkan fakathiran ma yaqulu Syafi'iyyu wa akrahu kadza wa huwa yuridu tahrim. Sering Imam Syafi'i mengatakan, oh ini makruh, tetapi maksud beliau apa? Wa huwa yuridu tahrim, maksud beliau ingin mengharamkan. Jadi banyak sekali perkataan yang menurut Imam Syafi'i, oh ini makruh tetapi maksudnya ingin mengharamkan. Itu banyak sekali, ya. Jadi jangan asal, oh ini sekedar makruh, boleh dong. Secara hukum saja, makruh itu kan ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, ketika dilakukan tidak mendapatkan pahala. Bagaimana bisa orang memilih hukum, oh saya ingin melakukan makruh sajalah. Bagaimana bisa kita saja yang berpikir dengan ingin mengharapkan pahala dari Allah, kita ingin meninggalkan perkara yang makruh, ya. Apalagi kalau makruh tersebut adalah makruh yang diharamkan, ya. Imam Syafi'i banyak di dalam penjelasannya, oh ini makruh, padahal maksudnya ingin mengharamkan, ya. Jadi buat saudara yang sering mengatakan, oh ini sekedar makruh saja katanya, kenapa dibidah-bidahkan, itu hati-hati. Imam Syafi'i sering mengatakan ini makruh, padahal maksudnya ingin mengharamkan, ya. Seperti yang terangkan tadi di dalam Al-Mustasfa. Kemudian Imam An-Nawawi juga di dalam Al-Majmu' apa? Kata beliau, qalu wa muradu Syafi'i bil karahati karahat tahrim. Yang dimaksud makruh oleh Imam Syafi'i itu adalah makruh yang diharamkan. Itu kata Imam An-Nawawi. Jadi hati-hati. Oh, ini sekedar makruh saja. Hati-hati. Ulama terdahulu ketika menyebutkan perkara tersebut makruh, itu belum tentu makruh yang kita maksud sekarang. Bisa saja itu makruh yang diharamkan, ya. Contoh yang lain di dalam Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh bagi orang yang bersumpah dengan selain Allah. Kata beliau apa? Fakullu man halafa bi ghairillahi karihtu lahu. Setiap yang bersumpah dengan selain Allah, maka aku menganggap makruh masalah tersebut. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Tetapi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi apa? Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka orang tersebut telah kufur atau telah berbuat syirik, ya. Jadi sekarang kami tanya, apakah ada perbuatan kufur atau perbuatan yang syirik itu disebut makruh? Tidak ada. Semua orang akan mengatakan bahwa perbuatan kufur, perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang haram, yaitu dosa besar. Makanya yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i makruh tadi, fakullu man halafa bi ghairillahi karihtu lahu. Setiap yang bersumpah dengan selain Allah, maka makruh baginya. Maka terbuka sekarang bahwa makruh yang dimaksud oleh Imam Syafi'i makruh yang diharamkan sesuai dengan hadis Nabi. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka, ya. Nah, itu subhat tentang ini kan makruh katanya. Ini juga sudah kami bantah.